Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar tidak ngantuk. Kalau ngantuk cari kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan lancar rizkinya, sawitnya banyak buahnya. Karena kemarin saya tengok di jalan-jalan buahnya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Zulhijjah Al-Mukarram wal Muhtaram, Tuan Guru Buya Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lohot Hasibuan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan mudah-mudahan nambah 25 tahun lagi. Tadi beliau inginnya nambah 20. Kalau saya ingin nambah beliau 25 lagi. Juga para kiai yang lain, Bapak Ketua Basnas, Ketua PCNU Batanghari, Ketua Muhammadiyah, kemudian juga yang mewakili Bapak Gubernur Jambi, yang mewakili Bapak Bupati Batanghari beserta Forkopimda, semuanya yang juga saya hormati. Para wali santri, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada tabligh akbar dalam rangka hari lahir Pondok Pesantren Zulhijjah yang ke-30. Yang hadir pada pagi kali ini yang juga saya hormati. Para santri, putra dan putri yang saya banggakan dan saya cintai. Tadi seperti disampaikan oleh pengasuh, oleh Buya, Pondok Pesantren ini sudah berjalan 30 tahun. Berarti kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren ini tetap bertahan dan semakin maju hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mengapa saudara Pondok Pesantren ini perlu kita dukung? Pondok pesantren ini perlu kita pertahankan, kita perjuangkan,
Pondok pesantren seperti Pondok Zulhijjah ini kita sosialisasikan, karena pondok pesantren adalah benteng umat Islam di Indonesia. Betul? Pondok pesantren saudara benteng umat Islam di Indonesia, terutama pada masa-masa sekarang. Betul? Sekarang ini kalau tidak mondok tantangannya berat. Kalau gak mondok tantangannya berat. Apa saja tantangan anak-anak sekarang, terutama di Pulau Sumatera, terutama di tanah Melayu, terutama di tanah Jambi. Jambi ini saya baru tahu kalau artinya pinang. Saya pikir dari dulu apa Jambi itu, ndak taunya pinang, makanya banyak pinangnya. Nah, kembali kepada yang tadi, apa tantangan pondok pesantren? Tantangan masyarakat, tantangan umat Islam ini sekarang ada dua. Apa? Yang pertama tantangan akhlak, tantangan moral, tantangan adab. Ini yang pertama. Yang kedua tantangan ideologi, tantangan akidah, tantangan keimanan. Ini yang kedua. Yang pertama, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilat ummati khamsan fa alaihimud damar." Apabila umatku telah melakukan 5 perkara, maka kehancuran ditimpakan pada mereka. Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka yang akan diterima adalah kehancuran. Saudara ingin hancur? Ingin rusak? Enggak. Maka ini perlu diperhatikan. Apa? Yang pertama, idza zahara fihim at-tala'un. Apabila telah muncul saling laknat melaknat. Apa saling laknat melaknat? Saling memaki-maki, saling mencaci maki, lalu saling mendoakan keburukan. Dari mana munculnya saling laknat melaknat? Laknat melaknat ini munculnya dari ajaran yang tidak benar, yaitu ajaran yang keluar, ajaran yang menyimpang dari faham ahlus sunnah wal jamaah. Ini gak boleh ada di Jambi. Dan di Jambi ini sudah berkembang saudara, kelompok-kelompok yang keluar dari ahlus sunnah. Kata Buya Muhammad tadi, bisik-bisik dengan saya, Indonesia ini dari dulu awalnya ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mengikuti ajaran mazhab Imam Syafi'i dari dulu. Tapi sekarang yang bukan Syafi'i sudah bermunculan. Siapa yang bukan Syafi'i? Yaitu terutama kelompok-kelompok Wahabi. Jadi Wahabi ini bermunculan, dan di Jambi ini lumayan. Di Sumatera ini perkembangan Wahabi ini memang paling banyak di segitiga emas, tapi emasnya gak ada. Segitiga di mana? Pekanbaru, lalu ke selatan Padang, lalu agak ke timur utara Jambi. Ini memang pusat saudara, terutama di Pekanbaru. Jambi ini kena karena pengaruh dari Padang dan Pekanbaru. Ini Jambi. Fahaman Wahabi. Wahabi ini kalau berkembang bahaya.
Mengapa bahaya? Wahabi ini akan merubah dan akan merusak ajaran agama Islam. Contohnya bagaimana merusak ajaran agama Islam? Yang sunnah dibilang bid'ah, yang sunnah dibilang sesat, yang sunnah dibilang syirik dan kafir. Na'udzubillah min. Di Batanghari ada apa enggak pondok Wahabi? Ada. Rumah tahfidz Wahabi ada apa enggak? Sudah ada ya? Ada, Pak Sodik? Ada. Itu bahaya saudara. Saudara kalau punya anak, ingat, gak boleh dimasukkan ke lembaga pendidikan Wahabi. Gak boleh. Betul? Gak boleh. Saudara kalau punya anak gak boleh masuk rumah tahfidz Wahabi. Saudara punya anak gak boleh masuk pondok pesantren Wahabi. Mengapa? Kalau anak saudara masuk lembaga pendidikan Wahabi, dijamin. Dijamin apa? Sebentar lagi menjadi anak durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min. Tahun 2022 saya diundang ke Ampana di Sulawesi Tengah. Setelahnya Poso. Dari Palu kira-kira perjalanan darat 6 jam. Saya ceramah waktu itu. Kalau punya anak jangan dimasukkan di lembaga salafi, jangan dimasukkan lembaga Wahabi. Mengapa? Anak saudara dijamin jadi anak durhaka pada orang tua. Selesai saya ceramah, kiai atau buya yang ada di situ berceramah, kemudian menjelaskan keterangan saya. Kata beliau, benar Pak Kiai, orang itu kalau masuk di lembaga Wahabi dalam hitungan bulan berubah menjadi anak durhaka pada orang tua. Kok durhaka? Ada kawan saya masuk sekolah dasar Islam terpadu, punyanya Wahabi, bukan di sini di Sulawesi. Terus kelas 1 SD baru 6 bulan di sekolah Wahabi, anaknya berani bilang pada orang tuanya. Bilang apa? Ayah. Apa? Ayah kenapa tadi malam tahlilan? Waktu tetangga itu mati, kenapa ayah tahlilan? Loh kenapa? Itu sesat ya. Gak boleh. Padahal baru kelas 1 SD, sekolah 6 bulan. Kira-kira kalau ada anak berani bilang sesat sama bapaknya, itu kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Baru 6 bulan, dapat 1 minggu bilang lagi sama ayahnya. Ya, apa nak? Ayah tadi malam kok sesat lagi sih? Loh, sesat kenapa? Ayah tadi malam ikut maulid. Ikut maulid Nabi. Itu sesat ya. Ikut maulid dibilang sesat. Kalau ada anak berani bilang sesat pada ayahnya, ini kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Bahaya saudara kalau sampai masuk ke pondok-pondok Wahabi. Makanya kita bersyukur di daerah sini ada pondok pesantren Zulhijjah. Mudah-mudahan pondok pesantren Zulhijjah semakin maju, semakin kuat, dan semakin kaya. Amin Allahumma amin. Saya gak tega kalau Buya tadi bilang pondoknya pondok fakir, apalagi pondok miskin. Saya mikir, apakah karena wali santrinya ini miskin-miskin
sehingga gak mau nyumbang, gak punya uang untuk nyumbang banyak ke pondoknya. Atau sebenarnya wali santrinya kebun sawitnya luas-luas, cuma agak pelit, agak bakhil untuk menyumbang, sehingga pondoknya kurang cepat lajunya. Saya gak tahu itu kira-kira yang mana itu. Ya mudah-mudahanlah nanti sawitnya hasilnya melimpah. Nanti kalau hasil melimpah, sumbangannya ke pondok nanti banyak. Amin Allahumma amin. Ini anak SD saudara, berani sama orang tua. Kalau sudah besar kira-kira bagaimana? Kalau sudah besar, ada kejadian juga di Sulawesi. Buya itu yang cerita pada saya, ada orang tua meninggal, anaknya yang sudah dewasa ikut Wahabi. Pada waktu proses pemakaman, karena Buya yang ada di situ mau baca talqin, langsung diprotes sama anaknya, jangan baca talqin. Baca talqin ini bacaan sesat, bacaan haram, bacaan bid'ah, bacaan syirik, kata anaknya. Akhirnya apa? Buya itu bersama masyarakat tetap bersikukuh baca talqin. Baca talqin dilanjutkan. Karena buyanya, kiainya baca talqin, akhirnya apa? Anaknya yang sudah dewasa bersama dua orang kawannya pergi meninggalkan prosesi pemakaman sambil tertawa terbahak-bahak macam orang stres, macam orang gila. Na'udzubillah min. Kalau ada orang anak waktu ayahnya dikubur tertawa terbahak-bahak, kira-kira anak ini berbakti apa anak durhaka? Na'udzubillah min zalik. Ini pentingnya pendidikan saudara. Saudara punya anak memang perlu dan harus masuk tapi pondoknya juga pilih. Jangan sampai masuk ke pondok di luar Ahlus Sunnah. Kalau salah pilih pondok, masuk pondok di luar Ahlus Sunnah, dijamin sebentar lagi anaknya jadi anak durhaka. Na'udzubillah min. Sekarang ini di mana-mana, ya di Jambi, di Riau, apalagi di Padang, anak-anak yang terpengaruh dengan faham Wahabi, orang tuanya meninggal sudah gak mau baca tahlil, gak mau mentahlilkan. Mengapa gak mau mentahlilkan? Gak mau doa bersama, gak mau zikir bersama, dan gak mau kenduri. Apa namanya di Batanghari? Kalau ada orang meninggal, habis baca tahlil dibagi makan, namanya apa? Kenduri. Kenduri juga ya? Hah? Gak mau kenduri. Mengapa gak mau kenduri? Katanya bid'ah. Loh, apanya yang bid'ah? Itu sama sekali gak bid'ah saudara. Mengapa gak bid'ah? Misalnya tahlil. Tahlil ini, kita ini dari dulu kalau ada orang mati, orang meninggal, biasanya dibacakan tahlil. Tahlil itu bacaan zikir untuk membantu orang mati, untuk membantu almarhum. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Abu dari Aceh, bukan muallim dari Medan, bukan tuan guru dari Jambi. Tapi siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Adalah baginda Rasulullah
Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati cuma sama orang Wahabi. Karena mereka ini Wahabi, kata Buya, di syiddatil jahli, sangat bodoh tapi merasa pintar. Orang bodoh itu gak apa-apa saudara, yang penting jangan merasa pintar. Yang penting tahu diri kalau dirinya bodoh. Yang susah, yang masalah kalau ada orang bodoh merasa pintar. Ini bahaya. Padahal yang benar tahlil ini memang dari Rasulullah. Ada sahabat ya di dalam kitab-kitab hadis. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW bersama ramai para sahabat pergi takziah. Disolatkan. Setelah sholat jenazah, lalu jenazah ini dikubur. Setelah kuburnya ditutup rata dengan tanah, ya, kubur ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, tak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Setelah lama, thumma qal Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama bacanya. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca tahlil, baca la ilaha illallah. Para sahabat bacanya lama. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa baginda tadi baca tasbih, baca subhanallah, baca takbir, baca Allahu Akbar, baca tahlil la ilaha illallah, kenapa baca itu lama? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW jawabannya mengejutkan. Kata beliau, kata baginda, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Sungguh hamba Allah yang saleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Hamba Allah yang saleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira ada muridnya Rasulullah dijepit kuburan. Kita ini muridnya siapa? Kalau murid, ada orang soleh disolatkan oleh Rasulullah, dijepit oleh kuburan. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa? Makanya kalau ada keluarga meninggal, panggil buya, panggil kiai untuk mensolatkan. Ya barangkali walaupun dijepit agak ringan lah. Karena pasti dijepit. Ini orang soleh yang bersaksi kalau beliau orang soleh itu Rasulullah, saudara. Kalau Rasulullah yang bersaksi pasti soleh. Beda kalau yang bersaksi tetangga kita. Kalau tetangga kita di Jawa, biasanya kalau mayat ya, jenazah mau pergi ke kuburan kan masih berhenti. Nanti ustadznya pengumuman, saudara-saudara, almarhum ini orang baik apa tidak? Walaupun gak baik, saudara bilang baik. Cuma bilang baik sambil senyum-senyum. Gak ada yang bilang gak baik saudara kita ini. Memang toleransinya tingkat tinggi bangsa kita ini. Sudah tahu gak baik bilang baik, cuma sambil senyum-senyum. Kalau ditanya kenapa senyum, ya kita tahulah katanya. Mau bilang gak baik gak enak.
dah bilang baik aja. Ya mungkin maksudnya dianya yang baik-baik aja, bukan si mati yang baik-baik aja. Jadi beda memang. Ini yang bersaksi bahwa beliau orang soleh sudah Rasulullah. Masih kurang apa? Ternyata dijepit oleh kuburan. Karena dihimpit, dijepit kuburan, maka bagaimana? Fakhasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini tak dilepas dari jepitan itu. Karenanya oleh Rasulullah dibacakan zikir lama. Baca zikir lama sekali hatta farrajallahu an, hingga akhirnya Allah melepasnya dari jepitan kubur. Barokah dibacakan zikir. Berdasarkan hadis ini hadisnya sahih. Orang yang meninggal itu memang dianjurkan dibacakan zikir. Dan zikir yang dibikin oleh guru-guru kita, yang dibuat oleh ulama-ulama kita, ini disusun yang namanya zikir yang bernama zikir tahlilan. Jadi jangan dikira tahlilan itu gak ada dalilnya. Kira-kira setelah saudara tahu bahwa orang mati walaupun soleh dijepit oleh kuburan, orang soleh biar lepas dari jepitan kubur perlu dibacakan zikir. Saudara siap mati gak dibacakan tahlil? Siap? Gak sih? Gak siap. Kita ini ingin mati baik-baik saja. Makanya tahlil itu sebenarnya yang afdal dibaca di kuburan setelah pembacaan talqin. Mengapa dibaca di kuburan? Agar kalau almarhum dijepit, nanti jepitannya gak lama. Cuman biasanya masyarakat ini pilih-pilih. Kalau yang almarhum ini kiai, buya, tuan guru, langsung murid-muridnya baca tahlil, baca Al-Quran. Ya baguslah. Tapi kalau yang meninggal ini yang nakal-nakal, mestinya malaikat mungkar nakir ngamuk sama dia, gak baca tahlil di kuburan, dibiarkan nanti malam ajalah. Kira-kira biasanya kalau di Batanghari orang meninggal itu dikubur jam berapa? Siang? Jam 1? Jam 9? Jam 11? Kalau dikubur jam 9, nanti tahlilnya malam hari lepas maghrib jam 7, berarti nunggu bantuan 10 jam. Kira-kira kalau saudara terjebak di jalan nunggu bantuan 10 jam, kira-kira stres apa enggak? Stres saudara. Saya ini pernah 2 tahun kemarin undangan ke Darmasraya. Karena saya ini punya pondok di Jambi, di Muaro Jambi, saya minta sama panitia Darmasraya belikan tiket pesawat mendarat di Jambi. Karena mau bermalam dulu di pondok. Besoknya mau lewat darat ke Jambi, ke Darmasraya. Akhirnya lewat Merlung, lewat jalan pintas. Sampai di tengah jalan, waktu itu musim hujan. Ternyata entah daerah mana lupa namanya. Banyak truk berhenti di situ. Yang mengantar saya turun. Ini kenapa berhenti, Pak? Oh, itu di depan ada jurang. Barusan hujan, mobil gak bisa lewat. Nunggu panas matahari, nanti kering bisa lewat lagi katanya. Akhirnya berhenti juga di situ. Kebetulan ada warung, duduk-duduk di warung, minum kopi. Lalu yang punya warung kelihatan saya terkejut, loh, Pak Kiai kok di sini? Loh, saya siapa? Lah kan Pak Kiai ini. Loh, kok kenal saya? Saya orang NU, Pak Kiai, pengurus Ansor. Ya, saya ngopi. Ini punya siapa warung? Punya saya, Kiai. Akhirnya ditemani di situ sama yang punya warung. Lama-lama tanya, Kiai mau kemana? Mau ke Darmasraya.
Akhirnya ngobrol-ngobrol, kiai pasti ingin segera ke sana. Iya, karena waktu itu sudah 3 jam duduk-duduk di situ. Dah habis diminum semua. Ini mau minum apa lagi nih? Dah semua dirasakan. Gini aja Pak Kiai, ini mobilnya saya yang bawa lewat itu, lewat jurang itu. Kalau saya yang bawa, insya Allah bisa tembus katanya. Saya takut waktu itu karena gak ada yang berani lewat. Akhirnya apa? Pengurus NU yang Ansor ini yang bawa. Begitu masuk ke jurang itu ternyata gak bisa maju pula karena terjebak lumpur. Akhirnya mundur. Setelah mundur masuk ke lumpur yang lebih dalam. Akhirnya saya turun, duduk-duduk di pinggir. Ada warung juga di situ. Ada warung juga. Akhirnya mobil yang dari sebelah sana banyak turun. Sebagian kenal saya, akhirnya ngobrol-ngobrol. Dan itu lama saudara, mungkin sekitar 5 jam lebih. Saya sampai agak bingung. Ini kemungkinan jadi ke Dharmasraya, kemungkinan balik lagi. Entah kapan baliknya. Akhirnya habis itu, karena sudah agak kering, didorong-dorong, akhirnya bisa tembus. Artinya apa? Orang terjebak di jalan, walaupun mobilnya yang terjebak, kalau lama itu ya agak stres dikit. Gimana kira-kira kalau badannya yang terjebak? Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita hidup di dunia termasuk orang yang cinta tahlilan, dan nanti setelah meninggal oleh anak cucu dan keluarga serta tetangga dibacakan tahlil. Amin Allahumma amin. Artinya apa? Jangan dikira tahlilan itu gak ada dalilnya. Jangan dikira doa bersama gak ada dalilnya. Jangan dikira kenduri gak ada dalilnya. Semuanya ada dalil. Yang bilang gak ada dalil itu hanya orang-orang yang sangat bodoh. Kalau sangat bodoh itu artinya apa? Orang-orang dungu, dan itu adalah orang-orang Wahabi. Betul. Ada apa enggak di Batanghari Wahabi? Ada. Sudah lama saudara ada Wahabi. Kok tahu? Tahun 2012 mungkin yang ustadz-ustadz pengurus NU lama ingat, PCNU Batanghari pernah ngundang saya dulu. Mengapa? Karena banyak Wahabi. Jadi bahaya. Ini yang pertama saudara, karenanya ini harus diberantas. Gak boleh Wahabi berkembang. Caranya bagaimana? Kalau punya anak jangan dititipkan ke tempat mereka, tapi masukkan ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal, terutama pondok pesantren Dzul Hijjah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, tadi ini kan 5 perkara. Kalau 5 perkara ini dilakukan umatku, maka kehancuran melanda mereka. Apa yang kedua? Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Mereka telah meminum minuman keras, meminum khamr. Khamr itu artinya apa? Tua. Khamr itu artinya ma khamarul aqlah, sesuatu yang menutupi akal, sesuatu yang menghilangkan kesadaran, sesuatu yang menghilangkan rasa malu. Orang ini kalau punya akal punya rasa malu. Kalau gak punya akal hilang kemaluan. Na'udzubillah min. Dan ini khamr ini sekarang sudah berbentuk lain. Bukan cuma berbentuk minuman sekarang khamr. Bentuk apa? Ada yang namanya sabu-sabu, ada yang namanya putau,
ada yang namanya ganja dan lain-lain yang disebut dengan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan ini merajalela terutama di Pulau Sumatera. Mengapa merajalela? Karena memang pintu masuknya narkoba melalui Sumatera. Melalui mana? Melalui Dumai, melalui Tembilahan, melalui laut. Kok bisa aman? Karena yang menjaga memang yang mengamankan. Namanya pagar makan tanah. Bukan pagar menjaga tanaman, tapi pagar makan tanah. Ingat, di negeri kita ini negeri lucu, saudara. Mengapa negeri lucu? Dulu ada polisi menembak polisi, betul, lalu ditangkap oleh polisi. Kemudian penembakan ditutup-tutupi oleh polisi. Lalu setelah itu diungkap oleh polisi. Orang mana yang ditembak? Polisi yang ditembak orang mana? Orang Jambi. Mengapa? Ternyata karena kasusnya apa? Ya itulah kasusnya. Habis itu ada Kapolda dari Sumbar mau dimutasi ke Jawa Timur. Belum sempat ngantor di Jawa Timur, kepala polisi ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh polisi. Mengapa? Ternyata yang bersangkutan termasuk bandar narkoba. Loh, kalau narkoba ini diamankan oleh polisi, ya aman, saudara. Karena pagar memakan tanaman. Na'udzubillah min zalik. Kalau gak percaya tanya sama polisi. Polisi yang tahu itu. Polisi. Makanya itu tanggung jawab polisi. Polisi ini memang tanggung jawabnya berat. Setiap ada narkoba beredar di Batanghari, maka Kapolres Batanghari dan jajarannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena memang tanggung jawabnya. Karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan polisi Batanghari diberikan kekuatan oleh Allah menjaga masyarakat Batanghari. Memang berat ini narkoba. Nah, pondok ini penyelamat dari narkoba, betul? Saudara kalau punya anak gak masuk pondok, terancam narkoba. Tapi kalau masuk pondok, insya Allah dipastikan 99,99% selamat dari narkoba. Amin Allahumma. Berarti masuk pondok hukumnya wajib. Kalau anak-anak gak bisa selamat dari narkoba kecuali masuk pondok, berarti mendukung pondok hukumnya wajib. Berat saudara zaman sekarang ini narkoba. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, walabisu al-harir. Mereka memakai pakaian sutra yang laki-laki. Nah, sekarang ini berpakaian sutra hampir gak ada. Mungkin yang kaya-kaya. Tapi kalau orang berpakaian yang bukan pakaiannya banyak. Kadang-kadang ada laki-laki pakai kalung. Ada apa enggak? Kalung itu mestinya pakaiannya laki-laki apa perempuan? Pakaian perempuan. Kalau laki-laki pakai kalung itu gak boleh. Kadang-kadang laki-laki pakai anting. Ada apa enggak? Tendik namanya. Kadang-kadang di kupingnya gak cukup dikasih bibirnya. Bibirnya masih kurang puas, lidahnya dikasih juga. Masih kurang puas lagi, hidungnya dikasih. Sudah begitu orangnya hitam lagi.
Coba putih ya mungkin lumayan, ini apanya yang diandalkan? Laki-laki gak boleh pakai seperti itu. Dan biasanya anak-anak yang begitu biasanya juga pecandu narkoba, biasanya gitu. Orang perempuan itu dianjurkan dikasih perhiasan, kalungnya, lehernya ada kalung, tangannya ada gelang, telinganya ada anting, lalu perutnya ada juga, lalu kakinya ada binggel, kan begitu? Betul ibu-ibu? Mengapa begitu? Agar suaminya suka memandang istrinya. Nanti kalau suka memandang istrinya, suaminya rajin bikin anak. Setelah anaknya banyak, nanti masuk pondok. Loh, kalau laki-laki dikasih dikasih kalung, dikasih anting, siapa yang suka sama dia? Kan gak ada itu. Jadi memang sekarang ini salah kaprah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gak boleh begitu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat itu apa? Wattakhadhu alqainat. Mereka menjadikan biduanita. Apa biduanita? Penyanyi perempuan. Ini biasanya di tanah Melayu, di Sumatera, di Jawa juga sebenarnya sama. Kalau ada hajatan, pernikahan, biasanya mendatangkan keyboard. Apa keyboard itu? Karaoke ya? Hah? Organ tunggal. Kata orang Jawa organ. Kalau sini bilangnya organ tunggal. Nanti ada biasanya penyanyinya cowok apa cewek? Biasanya cewek. Mengapa bukan cowok? Kalau cowok nanti takut gak ramai pengunjung. Dan ini saudara, penyanyi cewek ini semakin malam mestinya semakin dingin, tapi malah semakin panas. Betul? Lalu nanti pedagang minuman keras datang di situ setelah malam. Narkobanya datang juga. Yang menjual adalah orang yang pakai anting-anting. Kumpul saudara. Na'udzubillah min. Padahal katanya mohon doa restu. Loh kok doa restu pakai maksiat? Nggak jadi doanya. Akhirnya apa? Menikah tidak lama kemudian amburadul, cerai. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya memang. Nah, untuk selamat dari ini bagaimana? Anak-anak masuk pondok. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, wattafar rijalu birrijal wan nisa'u bid nisa'. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki. Apa namanya kalau laki-laki sama laki-laki? Namanya gay. Dan perempuan merasa cukup sesama perempuan. Apa namanya? Lesbi. Dan ini sudah merajalela juga di Sumatera. Di mana-mana yang disingkat menjadi LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kalau masuk pondok aman. Kalau gak mondok susah saudara. Pondok ini memang tempat yang aman dari apa saja. Dan LGBT ini sekarang benar-benar merajalela. Mengapa merajalela? Di Pulau Jawa tiap-tiap provinsi pengikut LGBT ratusan ribu. Itu tiap provinsi karena penduduknya ramai. Di Sumatera tidak seramai di Jawa karena penduduknya gak ramai. Tapi banyak juga, na'udzubillah min, apalagi ini kata Pak Mahfud MD 2 tahun yang lalu, di dalam KUHP 2026 LGBT ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Na'udzubillah min. Semoga LGBT undang-undangnya dirubah dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dianggap pelanggaran hukum kayak sekarang merajalela saudara, apalagi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum. Ada yang bertanya, ini kenapa yang disebutkan LGBT, lalu perzinahan, perselingkuhan mengapa gak disebut? Kalau LGBT sesama jenis ini ramai, berarti perzinahan lebih ramai lagi. Na'udzubillah min. Karena orang biasanya melampiaskan nafsunya kepada sejenis itu karena sudah bosan dengan lawan jenis, sudah terlalu banyak memakai lawan jenis, akhirnya cari sensasi baru, pindah pada yang sejenis. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini agar masyarakat kita aman, anak-anak dimasukkan pondok pesantren. Ini memang susah saudara kalau gak masuk pondok. Saya minum dulu ya, karena bapak-bapak airnya udah banyak habis itu. Punya saya belum diminum. Nah, ini pentingnya masuk pondok. Saudara-saudara, saya ingin tanya, anaknya masuk pondok kira-kira ingin jadi orang sukses apa iya? Ingin jadi orang sukses. Kira-kira anaknya ingin jadi orang soleh dan solehah, betul? Anak-anaknya sukses dunia akhirat, betul? Maka bagaimana? Pertama ini dari orang tua. Gimana orang tua? Orang tua harus selalu ingat akhirat. Orang tua jangan mikiri dunia terus. Selalu ingat akhirat. Mengapa? Karena biasanya orang tua yang selalu ingat akhirat, orang tua yang tidak matre, orang tua yang memprioritaskan urusan agama, biasanya anak-anaknya dijadikan orang sukses oleh Allah. Amin Allahumma. Saya ini bulan Ramadan kemarin, saya cerita aja lah, dalil dari tadi dah banyak. Sekarang cerita, boleh cerita? Bulan Ramadan kemarin saya safari dakwah, undangan ceramah di luar negeri. Di mana? Yang 3 minggu di Amerika Serikat, yang 1 minggu terakhir sampai hari raya di Kanada. Jadi saya ini dipikir-pikir mungkin internasional lah kalau ukuran dai. Pikir-pikirlah. Tapi ya sama aja, nasional internasional sama aja. Mengapa? Karena yang mendatangkan saya ke Amerika dan Kanada bukan orang bule, bukan orang putih-putih. Siapa? Ya orang hitam juga yang mendatangkan. Siapa? Masyarakat Indonesia. Ya. Sampai di sana saudara, ternyata apa? Memang orang tua yang peduli sama agama, orang tua yang peduli sama ibadah, orang tua yang peduli sama sosial, orang tua yang dermawan dalam menyumbang, itu anak-anaknya jadi orang sukses, jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang istiqomah, jadi orang kaya. Dari mana perbandingannya? Selama di Amerika dan Kanada, di Amerika umat Islam Indonesia ini mungkin ratusan ribu. Mengapa? Setiap negara bagian, misalnya di Texas, orang Indonesia ada 5.000, di Atlanta ada 2.000 lebih, di Washington DC lebih banyak lagi, di New York lebih banyak lagi.
Ternyata apa? Warga Indonesia sekian banyaknya, masjid Indonesia di Amerika cuma ada 5. Masjidnya cuma ada 5. Dan ini berbeda dengan orang India. Orang Muslim India masjidnya gak bisa dihitung. Masjidnya gak bisa dihitung. Ini tandanya apa berarti? Berarti orang India senang pergi ke masjid. Makanya suka bikin Orang Indonesia masjidnya cuma 5. Berarti orang Indonesia apa kira-kira? Tidak mau ke masjid. Makanya gak suka. Dan betul saudara, gak suka ke masjid. Mengapa? Ini masjid Indonesia yang 5 ini, yang 5. Misalnya di Texas, di Houston, orang Indonesia ini punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Masjidnya ini kapasitas 300 jamaah. Orang Indonesia di Texas ini kira-kira 5.000 orang. Orang Indonesia setiap taraweh kira-kira yang datang antara 15 sampai 25 orang. Padahal jumlahnya 5.000. Yang 250 orang mana? Yang 250 orang India. Beda memang. Saya mikir-mikir, ini kok seperti masjid di Jambi. Ya, artinya ya sedikit. Saya kadang-kadang pulang dari pondok ya, dari pondok di Muaro Jambi dekat Merlung sebelum subuh karena penerbangan pagi. Subuh itu berhenti di masjid di sekitar Sengeti. Biasanya masjid-masjid yang ada banyak softnya yang nggak sampai 1 baris. Pernah sholat subuh saya turun di situ. Saya turun, saya biasa bawa serban begini, bawa selendang ya. Tujuannya kalau naik pesawat takut masuk angin, kalau dingin untuk tutup mulut dan hidung. Biasanya begitu. Mungkin karena saya pakai serban, sama orang situ saya disuruh jadi imam. Saya pikir saya disuruh jadi imam karena kenal saya seorang ustadz. Saya jadi imam. Habis jadi imam ternyata kenalan dengan saya. Pak Ustadz dari mana? Oh, jadi gak kenal dengan saya. Tadi sudah pede saudara. Jadi kepedean memang. Nggak sampai 1 baris. Kalau di Amerika masjidnya Indonesia seperti itu memang gak sampai. Nah kemudian sholatnya juga beda. Kalau masjidnya orang Indonesia, tarawehnya sejak awal Ramadan cuma 1 kloter, dan itu pun rokaatnya 11 rokaat tarawehnya. Tapi kalau masjid-masjid India saudara, sholatnya 23 rakaat. Kalau awal-awal itu bisa 3 kloter. Kloter pertama jam 9 full sampai belakang sampai setengah 11, 23 rakaat. Kloter kedua jam 11 full sampai belakang sampai setengah 1, 23 rakaat. Kloter ketiga jam 1 sampai setengah 3 full sampai belakang. Itu orang India. Masjidnya orang Indonesia memang full juga, tapi yang memenuhi bukan orang Indonesia. Orang mana? Orang India. Jadi memang ibadahnya jauh. Karena ibadahnya jauh, perekonomiannya beda juga. Bedanya apa? Orang Indonesia di sana rata-rata pekerja, buruh, kerja sama orang. Sedangkan orang India banyak yang menjadi bos. Ada yang menjadi dokter, menjadi polisi,
ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha, rata-rata sukses, gak mau kerja sama orang. Kaya-kaya memang, ibadahnya beda. Kemudian anak-anaknya begitu juga. Orang India ini ibunya rata-rata pakai kerudung, anak-anaknya sejak kecil pakai jilbab, pakai kerudung. Walaupun sekolah di sekolah umum itu pakai kerudung. Itu orang India. Kalau orang Indonesia beda, saudara. Bedanya apa? Malam-malam, karena masjidnya cuma 5. Di Amerika, di daerah-daerah yang gak ada masjid, pengajian dengan saya biasanya di rumah orang-orang Indonesia yang ditokohkan, yang rumahnya besar, biasanya di situ. Untuk ibu-ibunya gak sedikit yang pakai kerudung, cuma kerudungnya ditaruh di leher. Biasanya gini kerudungnya. Ini kerudungnya ibu-ibu Indonesia di Amerika. Nanti menghadap saya, assalamualaikum Pak Kiai. Saya mikir ini bikin susah ini. Kenapa? Gak dilihat, takut dikira cuek, sombong, dilihat auratnya kelihatan. Bikin susah. Nanti kalau gak dilihat, gak dengar ceramah, susah. Ini orang Indonesia, itu ibunya. Anaknya bagaimana? Anaknya gak jauh beda. Kadang-kadang malam ngaji ketemu saya pakai kerudung, besoknya ketemu lagi sudah gak pakai lagi. Loh, ini yang tadi malam yang pakai jilbab, sekarang gak pakai lagi. Beda, saudara. Ini cara beragamanya. Kemudian sosialnya beda lagi. Yang dimaksud sosial itu kalau ada kotak amal. Orang Indonesia ini, saudara, kalau mau punya masjid, ngumpulkan amal itu lama. Tapi kalau orang India cepat. Karena di Amerika dan Kanada, masjid itu rata-rata bukan bangun, tapi apa? Membeli gereja. Mengapa membeli gereja? Kira-kira sejak 40 tahun yang lalu, orang Kristen di Amerika dan Eropa rata-rata gak mau ke gereja. Karena gak mau ke gereja, maka pastornya, pendetanya pensiun. Karena gak punya jamaah. Akhirnya apa? Gerejanya ditawarkan untuk dijual. Di sana bangunan lama gak boleh dihancurkan, dirobohkan gak boleh, harus dijual. Akhirnya apa? Dibeli orang Islam untuk dijadikan masjid. Kalau orang India mau beli gereja, cepat, saudara. Mengapa cepat? Imamnya ceramah, waktu jamaahnya ngumpul. Saudara-saudara, saudara kita yang jauh di sana, sholat ke sini terlalu jauh. Mereka ramai. Dan sudah ada ustadz yang akan mimpin mereka. Di sana ada gereja mau dijual. Ada gereja mau dijual, harganya sekian. Ayo kita sumbangan tajahan. Akhirnya apa? Kota amal berjalan. Begitu kota amal berjalan, di depan laki-laki, orang India, Pakistan, Bangladesh ambil dompet, yang dikeluarkan itu gak perhitungan, saudara. Bukan satu lembar, tapi memang banyak kalau ngasih. Ada orang India baru pulang dari dealer, beli mobil BMW, langsung kontaknya diserahkan. Ini Pak Ustadz, saya gak bawa uang, habis beli mobil. Ini kontaknya, ini surat-suratnya. Saya pulang mau naik taksi, mau naik Grab. Dikasihkan, saudara. Itu yang laki-laki. Lalu kota amal pindah ke ibu-ibu perempuan. Begitu kota amal pindah ke ibu-ibu, karena ibu-ibu ini rata-rata malas bawa uang, karena suaminya yang bawa, maka bagaimana? Yang ada di jari-jarinya dilepas semua, yang ada di lengannya dilepas semua, dilepas. Nanti beli lagi.
nanti sawit panen beli lagi. Ada yang pakai cincin, ada yang pakai gelang, mau dijariahkan, takut, padahal tanya aja gak mau. Ada seorang ibu saudara, karena terlambat dia maju ke depan, kalungnya besar sekali, diserahkan sama ustadznya, ini Pak Ustadz, maaf terlambat. Suaminya kelihatan maju dia ke depan, diminta lagi kalungnya. Pak Ustadz itu punya istri saya suka istri saya pakai itu, ditimbang dulu berapa harganya itu. Begitu ditimbang ketemu harganya, dikasih uang, ini gantinya katanya, ini dek pakai aja, sudah saya ganti, diganti. Akhirnya keluar bareng, suaminya pergi ke mobil duluan, istrinya balik lagi ke depan, dikembalikannya kalung itu kepada imamnya. Ini orang Indi. Kalau orang Indonesia beda saudara. Bedanya apa? Karena biasanya ada kotak amal itu ada saya. Begitu kotak amal ini berjalan, yang laki-laki buka dompet. Begitu buka dompet dilihat. Setelah dilihat istikharah dulu. Ini kira-kira yang baik yang mana dikeluarkan. Kalau gak buka dompet, itu berarti sudah persiapan dari rumah, ada di saku paling atas. Berapa? 10.000. Ternyata yang keluar berapa saudara? Cuma 1 lembar yang keluar. Itu kalau orang Indonesia lama mau keluar. Beda. Saya mikir orang Indonesia sudah pindah ke Amerika, gak hilang wataknya seperti orang Jambi. Memang benar-benar aroma Nusantara. Artinya beda saudara. Akhirnya apa? Ya anaknya outputnya juga beda. Karena inputnya orang tuanya beda. Makanya terakhir ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhiratu hammahu. Ini terapi agar kita tidak biasa galau. Betul? Ibu-ibu senang galau, senang. Ibu-ibu ingin bahagia. Betul? Ingin pikiran tenang. Betul? Betul. Ibu-ibu yang sana ingin bahagia. Betul? Ingin pikiran tenang. Capek. Terakhir sabda Rasulullah, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya akhirat terus, punya uang untuk akhirat, pendidikan anak mengutamakan yang akhirat, apapun untuk akhirat. Orang ini kalau pikirannya akhirat terus, anugerah yang pertama dari Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya apa? Orang ini tidak mudah galau, gak mudah risau, gak mudah gelisah, gak mudah khawatir, gak mudah susah mengenai masa depan, mengenai rizki yang akan datang. Mengapa? Karena hatinya oleh Allah dijadikan kaya. Yang kedua, kalau orang ini pikirannya akhirat terus, wa jama'alahu syamlahu, Allah himpun padanya orang-orangnya. Artinya orang ini gak mudah berantem dengan orang, gak mudah iri, gak mudah benci pada orang lain. Karenanya orang lain juga senang sama dia. Kalau orang mudah iri sama orang lain, mudah benci sama orang lain, orang-orang juga muak sama dia. Karenanya orang itu yang pikirannya dunia terus, banyak musuhnya. Betul? Itu yang urusan dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau orang ini pikirannya akhirat terus, wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya apa?
rizkinya datang melimpah dari jalan yang tak disangka-sangka, kadang-kadang sampai ditolak-tolaknya. Makanya saya tidak terkejut tadi kalau Buya Muhammad Lohot bilang saya gak minta sumbangan. Mengapa? Insya Allah beliau termasuk orang yang kaya hati. Amin Allahumma amin. Beliau ini kaya hati. Tapi kalau ada orang menyumbang, beliau dengan lapang dada, dengan tangan terbuka diterima. Beliau bilang gak minta sumbangan, jangan dijadikan andalan. Kalau begitu gak perlu nyumbang lah sama pondok. Bukan itu maksudnya saudara. Beliau itu maksudnya saudara-saudara menyumbang tanpa dimin, dan menyumbang jangan sedikit-sedikit, tapi menyumbang yang banyak. Siap menyumbang banyak? Siap? Tadi saya perhatikan isinya kotak amal yang banyak gelap-gelap, gak ada yang terang, yang merah-merah. Kayaknya memang persiapan dari rumah. Ini pasti nanti ada kotak amal ini, dah persiapan. Makanya saya tengok-tengok tadi gak ada yang buka dompet. Mengapa? Mungkin sudah dilainkan, dompetnya sudah beda rencana. Mungkin habis ini mau belanja entah kemana. Ini yang pertama saudara, orang yang pikirannya akhirat terus. Yang kedua, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai pikiran, dunia menjadi cita-cita, dunia menjadi motivasi aktivitas, apapun yang dia kerjakan tujuannya dunia. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, oleh Allah diberikan 3 akibat. Apa? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaih, Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini galau terus, orang ini risau terus, orang ini gelisah terus mengenai rizki yang akan datang. Betul? Kadang-kadang ingin jadi pejabat, 1 periode kurang, minta 2 periode. Setelah 2 periode kurang lagi, minta periode ketiga. Akhirnya gak bisa. Karena gak bisa, akhirnya keluarganya suruh gantinya. Karena gak bisa, ada peraturannya digantinya. Nanti bilangnya ini untuk tujuan bangsa. Gak ada itu saudara, itu kepentingan pribadi wong dunia. Dan walaupun seumur-umur ya gak puas lagi. Orang ini kalau pikirannya dunia terus, tapi bukan orang sini, betul? Orang mana? Orang luar negeri itu saudara, bukan orang Jambi. Entah orang mana itu, saya gak tahu juga, asal ngomong aja. Yang kedua, kalau orang pikirannya dunia terus, wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Artinya apa? Orang ini mudah berantem, mudah bermusuhan, mudah benci pada orang lain. Betul? Kalau orang ini pikirannya dunia terus, orang tuanya meninggal, berantem dengan saudaranya. Betul? Kalau orang pikirannya dunia terus, dia punya toko, tetangganya buka toko juga, besoknya langsung gak enak badan. Betul? Mengapa? Pikirannya dunia. Yang ketiga, kalau orang pikirannya dunia terus, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan, yang tak ditakdirkan tak akan datang. Artinya apa? Kalau takdirnya tidak kaya, pasti tidak kaya. Tapi kalau takdirnya kaya, walaupun banyak sumbangannya, pasti jadi orang kaya. Karenanya jangan takut, jangan khawatir, jangan galau, jangan risau. Kalau ada amal, kotak amal berjalan, yang banyak menyumbang. Mengapa? Allah yang ganti itu semuanya saudara-saudara.
Ini yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri selama perjalanan safari dakwah di Amerika Serikat dan Kanada. Ya mudah-mudahanlah pondok pesantren kita Zulhijjah ini semakin maju. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan wali santrinya, alumninya tetap setia membantu pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menyumbang banyak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Buya, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Zulhijjah diberi kesehatan dan umur panjang. Amin Allahumma amin. Santri-santrinya, keluarga beliau dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Jadikan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini